I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PISA dan TIMSS. Apa itu PISA? PISA kepanjangan dari Program for International Students Assessment. PISA adalah program penilaian internasional yang diselenggarakan oleh OECD setiap 3 tahun sekali. TIMSS kepanjangan dari International Mathematics and Science Survey. TIMSS adalah studi yang dilaksanakan IAI, yaitu sebuah asosiasi internasional untuk memilih prestasi dalam pendidikan yang berpusat di Lynn School of Education, Boston College, and USA. Prosedur atau mekanisme PISA dan TIMSS. PISA yang pertama, pemilihan negara peserta. Negara-negara yang akan berpartisipasi dalam siklus PISA yang dipilih untuk mewakili berbagai tingkat perkembangan ekonomi dan sistem pendidikan. Yang kedua, pemilihan sampel siswa. Di setiap negara, peserta sampel siswa yang mewakili berbagai latar belakang sosial dan ekonomi dipilih untuk mengikuti ujian PISA. Yang ketiga, pengembangan tes. Tes PISA dikembangkan untuk mengukur pemahaman konsep dan kemampuan siswa dalam literasi matematika dan sains. Yang keempat, pelaksanaan ujian. Tes PISA dijalankan di sekolah-sekolah yang terpilih di seluruh negara peserta. Yang kelima, pengolahan dan analisis data. Data hasil tes dari seluruh negara peserta dikumpulkan dan dianalisis oleh tim peneliti. Ini melibatkan skor rata-rata dan penilaian prestasi siswa antara negara-negara. Yang terakhir, publikasi hasil. Hasil PISA diterbitkan secara periodik, memberi informasi tentang kinerja siswa di berbagai negara dan tren dalam pendidikan. Yang kedua, prosedur atau mekanisme TIMSS. Yang pertama, pemilihan negara peserta. Negara-negara yang berpartisipasi dalam TIMSS dipilih untuk mewakili variasi dalam sistem. Yang kedua, pemilihan sampel siswa. Di setiap negara, peserta sampel siswa di tingkat pendidikan tertentu dipilih untuk mengikuti tes TIMSS. Yang ketiga, pengembang tes. Tes TIMSS dikembangkan untuk mengukur prestasi siswa dalam matematika dan sains. Yang keempat, pelaksanaan ujian. Ujian TIMSS dijalankan di sekolah-sekolah yang terpilih di seluruh negara peserta. Siswa mengikuti tes dalam 1 hari. Yang kelima, pengolahan dan analisis data. Data hasil tes dikumpulkan dan dianalisis untuk memancarkan prestasi siswa di berbagai negara. Yang terakhir, publikasi hasil. Hasil TIMSS diterbitkan secara berkala, memberikan wawasan tentang kinerja siswa dalam matematika dan sains di tingkat internasional. Hasil PISA dan TIMSS Indonesia pada 18 tahun terakhir. Indonesia telah ikut serta dalam penilaian PISA untuk pertama kali pada tahun 2000. Capaian tren dan cakupan sampel Indonesia untuk PISA semenjak putaran pertama tahun 2000 hingga 2012 dengan peningkatan tipis pada bidang sains dan membaca dan peningkatan tajam pada matematika. Perbandingan hasil PISA dan TIMSS di Indonesia dengan negara lainnya di dunia. PISA. Yang pertama, dalam hasil PISA, Indonesia seringkali berada di bawah rata-rata dunia dalam mata pelajaran matematika, sains, dan literasi. Negara-negara dengan skor yang tinggi biasanya meliputi negara-negara maju seperti Finlandia, Singapura, Jepang, dan lainnya. Perbandingan ini mencerminkan tantangan dalam sistem pendidikan Indonesia. Yang kedua, TIMSS. Hasil TIMSS juga menunjukkan bahwa Indonesia mungkin berada di bawah rata-rata dunia dalam matematika dan sains. Negara-negara yang sering mencapai skor tinggi dalam TIMSS adalah negara-negara dengan pendidikan yang kuat di bidang matematika dan sains. Mengapa hasil PISA dan TIMSS seperti pada nomor 3 dan 4? Karena Indonesia sangat rentan membaca dan menghitung, sehingga dalam PISA dan TIMSS Indonesia seringkali di bawah rata-rata dalam hal mata pelajaran matematika, sains, dan literasi. Kurangnya membaca dan menghitung yang membuat Indonesia dibuang jauh oleh negara-negara lain.